Hai, selamat datang di program terbaru Harian Rakyat Maluku, yakni Top 5, membicarakan 5 berita dengan viewers terbanyak di TikTok bersama saya Fitra Liva dan rekan saya Safika Sari Mahulau. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas 5 berita yang tentunya menyita atensi cukup banyak ya dari para netizen maupun juga para followers kita di TikTok. Bulan Januari 2025 bagaimana perasaannya, Vika? Aduh, senang sekali karena di 2025 ini tentunya dibuka dengan awal yang sangat baik ya untuk saya. Karena saya merasa bahwa ada punya satu resolusi yang baik yang memang harusnya saya kejar ya. Semoga pada saat targetnya tuh sudah bisa selesai. Sudah selesai tahun ini. Dan juga bukan hanya Vika tapi dari kita semua ya, khususnya juga dengan media tercinta kita. Semoga tetap memberikan berita-berita terupdate dan juga progres kita makin meningkat tahun ini. Sama juga dengan hal yang cukup dar-der juga di pemberitaan untuk daerah Provinsi Maluku karena banyak sekali berita-berita yang menyita perhatian, entah itu yang berita baik ataupun juga mungkin berita yang agak kurang baik ya. Benar sekali. Gitu. Tapi tentu saja kita akan berfokus pada 5 berita yang menjadi konten utama dalam perjumpaan kita hari ini. Dimulai dulu dari Vika, silakan. Berita pertama yang saya bacakan yaitu DPRD susun Perda penyebaran Shopee. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon berencana menyusun peraturan daerah untuk menekan lanjutan penyebaran minuman keras tradisional jenis Shopee. Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Tamaela mengatakan, langkah ini dilakukan sebagai upaya mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari mengkonsumsi miras oleh masyarakat, khususnya yang generasi muda. Dikatakan Moritz, penyebaran Shopee di Kota Ambon cukup tinggi, di mana dari data Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease, per tahunnya sekitar 70 ton Shopee yang dimusnahkan oleh aparat. Fatalnya, mengkonsumsi miras Shopee dalam jumlah banyak tak hanya berdampak buruk pada kesehatan, tetapi juga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Betul. Sehingga perlu ada regulasi yang tegas untuk mengendalikan peredaran miras asal Maluku ini. Betul seperti sekali. Itu. Dan tentunya ini juga harus kita dukung ya. Dari kita, pihak media juga sangat menyambut baik usulan dari DPRD untuk penyusunan perda tentang penyebaran Shopee yang memang harus dibatasi seminimal mungkin. Karena beritanya ini kan sudah sekitar 2 minggu yang lalu ya, tapi baru saja juga terjadi, ini dilansir dari media lokal juga, bahwa pada Selasa tanggal 21 Januari 2024, polisi telah menyita 500 liter minuman tradisional jenis Shopee di Terminal Transit Paso, dan sepertinya miras ini akan dikirim menggunakan bus dari Pulau Seram, seperti itu. Jadi memang agak tricky juga sebenarnya, seperti yang kita baca juga di kolom komentar ya. Waktu live juga seperti apa, Vika tahu pasti karena beritanya dia yang membawakan. Banyak yang copy. Jadi memang Shopee ini memang seperti yang tadi yang Kak Vita sampaikan, bahwa kita harus juga mendukung karena ini memang merusak kesehatan dan membawa dampak yang tidak baik kepada diri orang yang mengkonsumsi itu sendiri. Seperti itu. Dan juga tentunya kalau misalkan dirinya merasa rugi, keluarganya juga pasti mendapatkan imbas dari konsumsi miras ini. Betul. Dan tentunya banyak sekali permasalahan yang baru-baru ini saja terjadi. Semua itu berkaitan, pemicu awalnya adalah karena selain daripada balapan liar, minuman keras itu yang menjadi penyebabnya. Jadi semoga masyarakat juga berkontribusi dan juga saling mendukung ya, supaya jangan lagi ada yang namanya bentrokan ataupun juga hal-hal yang merugikan kita semua cuma gara-gara ada beberapa oknum yang mengkonsumsi minuman keras. Kita move ke berita yang berikutnya. Yakni Dinas Sosial Ambon evakuasi 3 ODGJ. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Sosial dan juga Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mengevakuasi 3 orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran di daerah ini. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, John Slarmanat mengatakan, 3 ODGJ yang dievakuasi itu langsung dibawa ke rumah sakit khusus daerah atau RSKD untuk dirawat lebih lanjut. Dan menurutnya juga ODGJ yang berkeliaran ini sudah cukup meresahkan warga Kota Ambon sehingga perlu untuk ditertibkan oleh Pemkot Ambon. Dan nantinya juga setelah dirawat dan dinyatakan sehat, Pemkot Ambon akan segera mengidentifikasi mereka untuk bagaimana mereka bisa kembali ke keluarga atau daerah asal. Dia juga mengakui bahwa dalam penertiban pihaknya selalu melakukan pendekatan humanis dengan ODGJ saat dievakuasi.
Iya, benar sekali. Memang ODGJ ini ya memang sangat meresahkan warga, benar sekali. Karena mereka sudah berkeliaran di mana-mana. Karena kalau kita mau membandingkan dengan Ambon yang zaman dulu dengan Ambon yang sekarang, itu zaman dulu tuh mau dibilang tuh ODGJ tuh sangat tidak pernah ada ya. Maksudnya kayak mungkin di jalan-jalan itu tidak pernah kelihatan, tapi sekarang tuh sudah sangat banyak di mana-mana dan juga memang seperti yang tadi Kakak Fit sudah sampaikan bahwa ini meresahkan masyarakat. Karena beberapa di antaranya juga tertangkap memang dalam keadaan menggunakan pakaian yang tidak pantas gitu ya. Jadi ini sangat meresahkan bukan hanya untuk orang dewasa tapi untuk anak-anak juga dari segi psikologis ya dalam hal ini. Dan tentunya juga buat yang selama ini melihat ODGJ di tempat kediaman Anda mungkin mudah-mudahan segera menghubungi pihak Dinsos supaya mereka langsung diamankan ke RSKD. Tapi agak gimana juga gitu ya karena dari pernyataannya bahwa akan dirawat dan sampai dinyatakan sehat. Mudah-mudahan dikembalikan lagi kepada keluarganya. Tapi ini sebenarnya juga untuk keluarganya harus juga punya perhatian khusus juga kepada keluarganya, maksudnya jangan dibiarkan saja berkeliaran karena itu juga kan tanggung jawab dari keluarganya, bukan berarti dia mungkin dalam keadaan seperti itu lalu dibiarkan saja seperti itu. Kalau bisa ya juga harus memberikan perhatian khusus kepada mereka karena memang pada saat seperti ini ya mereka juga butuh rangkulan dari pihak keluarga. Jangan sampai mungkin karena status mereka sebagai ODGJ jadi keluarga juga berasa sungkan atau mungkin berasa malu gitu ya untuk mengakui bahwa mereka merupakan keluarga dari yang bersangkutan. Tapi tentu saja karena rumah sakit di Kota Ambon juga sudah cukup proper ya, bukan cuma di Kota Ambon tapi di daerah kita, Provinsi Maluku juga sudah cukup proper untuk tenaga medisnya untuk penanganan pasien dengan kondisi ODGJ ini, sehingga mereka juga akan mungkin aja bakal sembuh dalam waktu dekat dan bisa berbaur dengan keluarga. Iya, insya Allah kita doakan yang terbaik saja kepada saudara-saudara kita yang sudah dievakuasi oleh pemerintah ya. Iya. Tapi di kolom komentar kamu nggak sih? Kalau ternyata banyak juga yang notice jangan cuma ODGJ dong, gelandangan dan juga pengemis apalagi anak-anak terlantar. Itu kalau di mana-mana ya kayak sekarang kan ya di mall tuh di MCM itu suka banget sekali mereka duduk di situ baru sambil minta-minta ya. Aduh, terus juga sangat meresahkan. Kalau bisa memang dua-duanya harus dievakuasi juga. Benar sekali. Terus dari yang gelandangan ini kan kebanyakan dari anak-anak kecil tuh ya. Maksudnya kalau bisa orang tuanya juga harus bisa kasih edukasi yang baik kepada anak-anaknya agar tidak bisa keseringan melakukan itu ya, maksudnya bertahap-tahap aja ya, maksudnya dikasih edukasi sehingga step by step otomatis kan mereka pasti akan menurun ya. Iya, dan apalagi juga ini ketika ditelusuri banyak juga berita-berita yang menyatakan bahwa kayaknya mereka ini berasal dari luar kota Ambon dan memang terorganisir gitu. Jadi sengaja didatangkan ke sini dengan ada agennya tersendiri sehingga sulit juga untuk dideteksi maupun juga dilacak karena mereka tidak memiliki identitas. Kartu identitas misalnya akte kelahiran, kartu identitas kependudukan, KTP dan lain-lain. Jadi agak susah juga nih. Susah ya. Untuk bisa ada tindakan untuk lebih jauh gitu ya untuk penanganan terhadap anak-anak gelandangan dan juga pengemis di depan MCM, Jalan Samratulangi khususnya juga maupun juga di kawasan di Amplas. Ini gimana nih? Ya pokoknya intinya ini kembali lagi kepada keluarga ya. Maksudnya jangan pernah selalu mengharapkan pemerintah. Maksudnya kalau pemerintah juga pastinya sudah akan bisa membantu ya, kita dari keluarga juga harus bisa membantu pemerintah. Intinya saling menopang satu sama yang lain. Benar sekali. Kita lanjut ke berita yang berikutnya. Ini terkait dengan 4 tersangka Peti diduga bebas berkeliaran. 4 tersangka kasus penambang emas tanpa izin di Gunung Botak, Pulau Buru, Firman, Abdullah, Hermawan, dan Haji Juma, diduga masih bebas berkeliaran. Padahal dalam jumpa pers di Markas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku pada 31 Oktober 2024 lalu, mereka dinyatakan telah ditahan. Informasi yang dihimpun rakyat Maluku, Firman dan Haji Juma sedang berada di Pulau Buru tanpa ditahan. Keduanya dikabarkan masih melakukan penambangan secara ilegal di kawasan Gunung Botak. Sementara Hermawan dan Abdullah berada di Makassar. Informasinya, kedua orang ini sedang berobat lantaran sakit.
Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Aris Aminullah dikonfirmasi soal bebasnya 4 tersangka PETI ini, mengatakan bahwa dirinya sementara menunggu jawaban dari penyidik yang menangani kasus tersebut. Untuk diketahui, Firman, Haji Juma, Hermawan, dan Abdullah ditangkap di waktu dan tempat yang berbeda, di mana Abdullah dan Hermawan ditangkap pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Wow, jadi lumayan masih dekat ya? Iya, ini masih dekat sekali pada akhir 2020 tahun 2024 ya. Iya. Mereka masih berkeliaran, padahal pada saat itu dari Polda Maluku ya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus mereka sudah melakukan jumpa pers bahwa menyatakan bahwa mereka setelah ditahan, tapi ternyata ada oknum yang melihat kalau orang-orang ini tidak ditahan, sehingga mereka melaporkan juga kepada pihak yang berwajib, seperti itu. Jadi dilematis ya, dilematis sepertinya. Ini kayaknya cupu nih, bercanda. Tapi semoga saja mereka bisa mendapatkan penanganan dan juga proses hukum ya, benar, karena masyarakat juga cukup resah dengan hal seperti ini. Karena persoalan Gunung Botak tuh kayak nggak kelar-kelar gitu ya. Iya. Dari dulu hingga saat ini juga penambang liar masih ada dan juga mereka masih beraktivitas, walaupun juga sudah diberitakan berulang-ulang bahwa kawasan Gunung Botak itu sudah ditutup untuk umum, entah itu untuk penambang yang memang resmi ataupun juga mungkin mereka yang melalui jalur ilegal. Jadi mudah-mudahan saja pihak kepolisian juga terbuka dan transparan untuk proses terhadap 4 kasus tersangka penambang emas tanpa izin di kawasan Gunung Botak. Keduanya ini sakit. Sakit apa kira-kira? Mungkin saluran pernafasannya ataupun juga ya mungkin saja cenderung serius karena dari segi keamanan juga kayaknya kurang bagus gitu. Kurang proper lah. Iya ya. Pokoknya intinya semoga kabar kan ini kan masyarakat melihat ya, masih semoga diduga. Berarti semoga jangan sampai seperti itu, karena maksudnya kalau misalkan dari pihak kepolisian sudah konferensi pers dan menyatakan bahwa mereka sudah ditahan, ya berarti harus ditahan dan diproses sesuai dengan hukum. Karena kalau misalkan seperti ini nanti bisa-bisa masyarakat juga menilai bahwa dari pihak kepolisian timbang sebelah ya, berat sebelah. Iya, betul sekali. Jadi kita tunggu ya laporan terbaru dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku. Berita berikutnya ini juga yang tidak kalah memancing ya atensi dan juga komentar baik positif maupun juga negatif di kolom komentar di VT untuk berita satu ini. PJ Bupati Maldra resmi polisikan Umar K. Penjabat Bupati Maluku Tenggara Samuel Ehuai diam-diam telah resmi melaporkan Umar Ohoitenan alias Umar K ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Maluku pada hari Selasa kemarin tepat tanggal 14 Januari 2025. Laporan ini atas dugaan pengancaman pembunuhan yang disampaikan Umar K ditujukan kepada PJ Bupati Maluku Tenggara Samuel Ehuai melalui rekaman telepon seluler dan memang sudah tersebar luas di media sosial. Dikatakan di Treskrimsus bahwa setelah menerima laporan pelapor Samuel Ehuai, pihaknya juga akan melakukan penyelidikan dengan melakukan permintaan keterangan dari orang-orang yang diduga mengetahui dugaan pengancaman tersebut. Diketahui juga bahwa beredar rekaman di media sosial yang ini diduga merupakan suara dari sosok Umar K yang mengeluarkan kata tak pantas disertai dengan ancaman kepada PJ Bupati Maldra. Dia menuding bahwa Ehuai itu memiliki maksud terselubung, dan selain itu juga dari rekaman yang beredar luas di masyarakat, Umar K mengancam akan ya seperti itu menghabisi ya Samuel Ehuai. Dan juga pengancaman ini diduga disinyalir karena pergantian sejumlah PJ Ehuai atau desa dan camat di Kabupaten Maluku Tenggara. Namun memang pergantian ini tidak diterima oleh sebagian kelompok dan mereka menilai bahwa ada kepentingan PJ Bupati dalam penggantian PJ Ehuai dan juga camat. Dan pada Desember lalu juga beritanya sempat di-up di Harian Rakyat Maluku bahwa ada sekelompok ya orang yang mengatasnamakan mereka merupakan orang-orang yang peduli nih terhadap camat yang di Maluku Tenggara dan mereka juga memprotes
kebijakan yang diambil oleh PJ Bupati Samuel Huai gitu. Jadi agak-agak sensitif, mungkin saja ini merupakan orang-orang terdekat dari yang bersangkutan. Jadi agak mungkin ada indikasi gitu ya, ketidaksenangan pribadi sehingga dibawa ke arah-arah seperti ini ya, seperti itu. Aduh sayang sekali, jangan lah ya, kalau bisa jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan lagi kembali lagi, jangan cuma hanya gara-gara seperti ini ya. Dan sayang juga sekali. Ini bukan, sebenarnya kalau boleh dibilang tuh bukan tupoksinya gitu ya, sosok Umar Key ini, karena beda server maksudnya ya, mohon maaf. Karena PJ Bupati saya yakin juga beliau sudah melakukan proses itu juga berdasarkan mekanisme dan juga aturan pemerintah yang berlaku, sehingga apapun keputusannya juga cukup diterima. Dan kalaupun memang ada yang tidak senang terhadap kebijakan pergantian camat maupun juga kepala OHOI di sana, diharapkan sih penyelesaiannya baik-baik gitu ya, dengan pemerintah di sana aja gitu. Jangan sampai orang yang di luar nih ikut campur. Kalau ikut campur masuk berarti akan lebih parah, rumit, dan tidak bisa menemukan solusi. Betul sekali, Vika. Dan tentunya juga berita soal pengancaman ini lumayan banyak memberikan head comment ya di laman TikTok kami, karena mungkin sebagian masih menganggap bahwa sosok Umar Key itu merupakan public figure lah bagi masyarakat di Maluku Tenggara, sehingga ada disinyalir konflik of interest-nya. Tapi semoga saja ini cepat selesai dan pihak kepolisian juga bisa mengupdate lagi berita terbarunya kepada terkait netizen. Karena netizen mereka menunggu betul berita update terbaru terkait PJ Bupati. Ini berita terakhir, yaitu sopir angkot protes kebijakan pengaturan trayek. Ratusan sopir angkut kota Trayek Paso menggelar aksi protes atas kebijakan pengaturan trayek yang dianggap merugikan para sopir. Bertepat di gedung DPRD Kota Ambon pada Kamis 16 Januari 2025. Salah satu perwakilan Organda Kota Ambon, Vian Kufla, menilai Dinas Perhubungan Ambon dalam menetapkan regulasi trayek tersebut tanpa adanya koordinasi. Menurutnya, masalah trayek Paso merupakan persoalan lama. Organda beberapa kali telah menawarkan solusi ke Dishub Kota Ambon soal lintas trayek. Namun pihak Dishub Ambon tidak juga mengindahkan solusi yang ditawarkan dalam penetapan trayek. Dishub malah berkoordinasi di satu-satu pihak, padahal hika perwakilan dari masing-masing trayek dipertemukan dan membahas secara bersama-sama, maka masalah ini bisa diselesaikan. Jadi menanggapi aksi protes tersebut, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Hari Putra Farfar, menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang diutarakan para demonstran. Wah, kayaknya kinerja dari beberapa dinas di lingkup pemerintah Kota Ambon sepertinya saat ini disoroti sekali ya kinerjanya oleh masyarakat. Seperti tadi Dinas Sosial. Kali ini datang Dinas Perhubungan juga. Dinas Perhubungan juga. Aduh, memang. Jadi memang masyarakat ini sekarang mereka merasa bahwa pemerintah harus memberikan perhatian khusus atau perhatian lebih kepada mereka dengan hak-hak mereka yang harus mereka dapatkan, karena mereka juga pasti merasa bahwa mereka sudah memberikan kontribusi juga kepada pemerintah. Salah satunya mereka membayar pajak, dan kemudian juga retribusinya juga cukup besar ya, apalagi untuk angkot yang dalam hal ini mereka memang bergantung sekali untuk mencari nafkah dari jalur ataupun juga trayek yang memang sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan gitu. Jadi semoga kedepannya tidak ada lagi yang namanya koordinasi di satu pihak saja, karena saya rasa juga semua sopir angkot ketika mereka diminta untuk berkoordinasi, mereka tuh juga cukup kooperatif sehingga kayaknya upaya untuk bisa mencari solusi bagi trayek untuk angkut Paso supaya lebih menguntungkan di kedua belah pihak dan juga tentunya tidak membebani jalur jalan yang lain ya. Itu tuh harus diketemukan dengan sangat baik, dan mudah-mudahan juga dari Dishub tidak berat sebelah dalam penanganan untuk persoalan ini. Karena lumayan merugikan juga ya masyarakat, apalagi yang masih bergantung dengan angkot gitu kan.
Walaupun juga memang angkutan lagi ojek online di mana-mana tuh udah cukup banyak, cukup murah harganya juga, tapi tetap aja angkot nomor satu. Iya, biar bagaimanapun angkot nomor satu, karena memang dari dulu sebelum ada online ini sudah ada angkot. Jadi ya semoga pemerintah bisa segera memberikan kejelasan terkait trayek Paso ini, sehingga juga para sopir dari supir angkot yang trayek Paso ini tidak melakukan demonstran yang berulang kali, karena mereka merasa bahwa ini adalah sudah lama ya, sudah lama tapi belum ada titik temunya, karena mereka juga merasa bahwa ada koordinasi dari Dishub yang sebelah pihak, jadi mereka berpikir bahwa itu adalah yang salah. Kalau bisa dipanggil semua lalu menjelaskan apa baiknya seperti apa. Betul. Gitu. Dan juga karena kondisi terminal juga saat ini lumayan menampung banyak sekali beban ya. Pedagang manusia belum ditambah lagi dengan pengaturan trayek untuk angkot-angkot yang saat ini mungkin masih lebih diperhatikan lagi, bukan hanya soal jalur ataupun juga rutenya saja, tapi juga kualitas maupun juga umur daripada angkot yang masih digunakan oleh masyarakat hingga saat ini untuk mencari cuan tuh harus diperhatikan lagi, karena itu banyak yang sudah tua tapi masih bisa beroperasi. Jadi untuk Dishub maupun juga instansi terkait mudah-mudahan gerak cepat untuk bisa mencari solusi dari persoalan ini. Iya, betul sekali. Baiklah, akhirnya tiba juga di akhir 5 berita yang sudah kami sampaikan. Dan tentunya juga banyak sekali berita-berita terupdate terkait dengan Maluku dan sekitarnya, terus kami kabarkan kepada Anda. Jadi jangan sampai lupa untuk mengunjungi Harian Rakyat Maluku di TikTok, Instagram maupun juga di Facebook. Iya, benar. Dan juga jangan lupa kunjungi berita lengkap yang tadinya kami sudah bacakan itu langsung di website rakyatmaluku.fajar.co.id. Yes, untuk saat ini Fitri dan juga Safika Sari Mahulau, kami berdua pamit, sampai jumpa lagi. Salam.